Malam itu bus akap jurusan Bandung-Solo melaju tenang melewati jalanan sepi. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Hujan rintik mengguyur kaca depan, sementara sebagian besar penumpang sudah terlelap. Pak Darto, sopir bus, melirik ke spion tengah. Semua tampak biasa, tapi ketika melihat ke depan dia terkejut. Jalan utama tertutup pohon tumbang. Tanpa pikir panjang, kernet menyarankan lewat jalan pintas yang mereka tahu dari supir lain. Lewat jalur dalam, biar nggak nunggu evakuasi, ucapnya. Pak Darto mengangguk. Dia belok ke kanan, masuk ke jalan kecil yang hanya diterangi lampu bus. Pepohonan rimbun memayungi dari atas, membuat suasana makin mencekam. Baru 5 menit masuk jalur itu, suasana terasa aneh. Kabut turun perlahan padahal tadi tidak ada. Lampu bus yang biasanya terang, kini seperti redup tertelan kabut. Kok gelap banget ya, gumam Pak Darto. Penumpang mulai gelisah, beberapa terbangun dan melihat keluar. Tapi yang tampak hanya pohon dan kabut. Tiba-tiba bus seperti melaju lebih lambat meski gas diinjak penuh. Mesin berdengung tapi seolah-olah ada yang menahan. "Pak, itu lihat deh. Ada bayangan," teriak salah satu penumpang dari kursi tengah. Semua menoleh ke arah depan. Sosok putih melintas cepat di tengah jalan. Namun saat didekati menghilang begitu saja. Kernet mulai membaca doa pelan-pelan, sementara Pak Darto tetap berusaha tenang. Tapi keringat dingin mengalir deras dari pelipisnya. Jalan seperti tak berujung. GPS tidak bergerak, seolah mereka tak maju-maju. Aneh lagi, jalan yang tadinya sempit kini melebar, dengan pepohonan yang tampak tidak biasa. "Pak, kita kayaknya muter-muter di tempat yang sama deh," kata kernet. Mereka mulai menyadari, batu besar dan pohon bengkok yang tadi mereka lewati kini muncul lagi. Bus terus berjalan, tapi seakan hanya berputar-putar di satu area yang sama. Beberapa penumpang mulai menangis pelan. Kemudian terdengar suara anak kecil tertawa dari luar bus. Padahal tidak ada rumah sama sekali di sekitar. Tawa itu makin lama makin dekat, lalu berhenti tepat di samping jendela bus. Seorang penumpang perempuan menjerit, "Itu, ada anak kecil lari-lari, tapi kakinya nggak nyentuh tanah." Lampu dalam bus tiba-tiba mati. Gelap total. Penumpang panik, ada yang berdiri, ada yang berdoa keras-keras. Pak Darto berusaha menghidupkan lampu darurat, namun tombolnya tak berfungsi. Saat lampu menyala lagi, 2 kursi di bagian belakang terlihat kosong. Padahal sebelumnya ada 2 orang duduk di sana. Kernet mengecek ke belakang, namun tidak menemukan siapa-siapa. "Pak, kita harus keluar dari sini. Ini bukan jalan biasa," katanya dengan suara gemetar. Pak Darto mengangguk. Dia putar balik bus, tapi jalan di belakang sudah tidak ada. Digantikan oleh tembok batu besar yang berdiri kokoh. Bus kini terjebak di antara jalan tanpa ujung dan tembok yang tak bisa ditembus. Suasana berubah sunyi senyap, bahkan suara jangkrik pun hilang. Pak Darto mematikan mesin, berharap pagi segera datang. Tapi jam di dashboard terus menunjukkan pukul 02.17, tidak bergerak sama sekali. Waktu seolah membeku. Semua penumpang terdiam, hanya suara napas dan isak tangis pelan yang terdengar. Tiba-tiba suara ketukan keras datang dari pintu depan bus. "Tok, tok, tok!" Pak Darto dan kernet saling pandang. Tak seorang pun berani membuka. Ketukan itu berlanjut makin cepat dan makin keras. Lampu bus berkedip-kedip. Sekilas terlihat bayangan hitam berdiri tepat di depan pintu. Sosoknya tinggi besar, wajahnya tak tampak jelas, hanya 2 mata merah menyala. Lalu terdengar suara serak dari luar. "Buka! Aku mau naik!" Semua penumpang berteriak histeris. Pak Darto menginjak gas tapi bus tak bergerak. Lalu mendadak semuanya hening. Ketukan hilang. Lampu kembali normal. Tapi ketika mereka melihat keluar, jalan telah berubah. Bukan lagi jalan hutan, melainkan deretan bangunan tua dengan tulisan aksara aneh. Langit berwarna ungu gelap dan udara terasa berat. Mereka bukan di dunia yang sama. Kernet membaca doa lebih keras. Salah satu penumpang membaca ayat suci dengan suara bergetar. Perlahan, bus mulai bisa melaju, namun setiap meter yang dilalui justru memperlihatkan pemandangan makin asing. Ada makhluk-makhluk tinggi dengan kepala menjulang, berdiri mematung di pinggir jalan. Mereka seperti mengawasi bus tak bergerak sedikit pun.
Mata mereka kosong namun sorotnya menusuk. Salah satu penumpang tiba-tiba pingsan, mulutnya berbusa. Lalu terdengar suara dari pengeras bas, padahal tak ada yang menyentuh mic. Kalian masuk wilayah terlarang. Kalian harus bayar. Semua mata tertuju ke pengeras suara. Pak Darto mencoba mematikan sistem kelistrikan, tapi tak bisa. Suara itu kembali terdengar. Bayar dengan 1 nyawa. Saat itu juga, kursi belakang meledak sendiri, membuat 2 penumpang terhempas. Salah satunya langsung tak sadarkan diri. Panik, Kernet berteriak kepada Pak Darto, "Terus aja jalan, jangan berhenti." Bus melaju kencang, tapi jalanan justru seperti naik menanjak dan meliuk-liuk tanpa ujung. Di kanan dan kiri tampak jurang, tapi tak ada tepi. Mereka seperti mengambang di langit hitam tanpa bintang. Lalu dari kejauhan, tampak cahaya terang seperti gerbang bercahaya. Semua di dalam bus menatap harap-harap cemas. Sosok-sosok tinggi di pinggir jalan mulai menghilang satu persatu. Pak Darto menggenggam setir erat-erat, menatap cahaya itu sebagai satu-satunya harapan. Begitu roda depan melewati cahaya itu, seluruh badan bus seperti disedot masuk ke dalam. Cahaya menyilaukan memenuhi pandangan. Semua penumpang menutup mata. Dalam sekejap, suara aneh, angin kencang, dan dentuman keras mengisi telinga mereka. Lalu hening. Total. Bus tiba-tiba sudah berada di jalan tol. Langit mulai terang dan matahari muncul di ufuk timur. Semua terdiam tak percaya. Jam di dashboard kembali berjalan. Pukul 5.23. Tapi yang membuat bulu kuduk berdiri, jumlah penumpang berkurang 1 orang. Kursinya masih hangat namun ia tak pernah ditemukan.